ingin jalannya diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada beliau Bapak Rusmadi yang sudah memberikan sambutan yang sangat menggugah bagi kita semua untuk bersedia untuk sharing ilmu, sharing pengalaman untuk kita semua. Sebelum saya mulai acara webinar atau acara inti untuk pemaparan dahulu untuk tata acara atau untuk selama webinar berlangsung. Jadi untuk teman-teman yang nanti untuk bertanya itu bisa melalui via chat di akun Zoom masing-masing. Kemudian bisa juga langsung bertanya dengan izin moderator. Dan pertanyaan dilarang mengandung unsur sara. Kemudian webinar nanti akan saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama itu sesi pemaparan materi oleh narasumber, kemudian sesi yang kedua itu sesi tanya jawab, seperti itu. Untuk webinar pada pagi hari ini kita akan membahas tentang aquaponik yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Eko Purnomo. Beliau merupakan dosen biologi di UIN Wali Songo. Sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya akan bacakan CV dari pemateri. Beliau Bapak Eko Purnomo lahir di Cilacap tahun 1986. Beliau beralamat sekarang di Karangjati, RT 1 RT 3 Keranjan, Kabupaten Banyumas. Untuk pendidikan formal beliau untuk S1 Biologi di Univ Jenderal Sudirman, Purwokerto, kemudian S1 Pendidikan Biologi di Univ Terbuka UPBJJ Purwokerto, dan S2 Biologi di Univ Jenderal Sudirman, Purwokerto. Untuk pengalaman kerja sendiri, beliau merupakan sekarang dosen tetap di UIN Wali Songo Semarang, Prodi Biologi. Mungkin seperti itu untuk CV dari pemateri. Kepada Bapak Eko, apakah sudah siap Pak untuk pemaparan materi sekarang Pak? Cek. Halo, apa sudah bisa didengar Mas Akmal? Sudah Pak, sudah kedengaran. Ya, insya Allah sudah siap Mas. Oke. Untuk pemaparan materi webinar tentang aquaponik untuk kemandirian keluarga di tengah pandemi, kepada beliau Bapak Eko Purnomo, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Baik Faratul Wahidah selaku Kaprodi Biologi. Yang saya hormati Bapak Dr. Ling Rusmadi MFI selaku Sekretaris Prodi sekaligus selaku dosen pembimbing lapangan untuk KKN misi khusus dari Prodi Biologi ini. Kemudian teman-teman mahasiswa dari anggota kelompok 1 ya, kelompok 1 serta seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berbagi bersama mengenai suatu topik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusmadi ya, topik tentang budidaya aquaponik yang diprakarsai oleh kelompok 1 di kelompok KKN Mandiri. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang budidaya aquaponik untuk kemandirian keluarga di tengah pandemi. Next. Ya, seperti kita tahu bahwa Indonesia bahkan seluruh dunia pada saat ini mengalami berbagai krisis
yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19 ini, mulai dari segi sosial, kemudian kesehatan, kemudian sektor ekonomi, kemudian karir, pekerjaan, dan segala hal, ini sangat menghambat kita dalam melakukan berbagai aktivitas. Cenderung kita semuanya dibatasi ya, kegiatan kita, aktivitas kita hanya berada di sekup lingkungan masyarakat, bahkan di keluarga sendiri pun jadi terhalangi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Next. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini ya, yaitu terjadinya ancaman kelaparan global akibat pandemi corona. Nah, menurut informasi dari Liputan 6 yang saya ambil itu, ada 265 juta jiwa total dari seluruh masyarakat di dunia diprediksi mengalami lonjakan angka kelaparan global oleh Program Pangan Dunia atau WFP, di mana 130 juta diantaranya itu diakibatkan karena pandemi virus COVID-19. Nah, ancaman kelaparan ini turut mempengaruhi kebutuhan pangan di keluarga. Salah satunya adalah pemenuhan asupan gizi yang kurang bagus, bahkan untuk makan saja sulit, ini sangat berakibat fatal bagi kehidupan keluarga. Salah satu kasus permasalahan yang timbul akibat kekurangan gizi maupun kelaparan itu adalah suatu penyakit atau suatu permasalahan yang kita sebut dengan stunting. Nah, apa itu stunting? Next. Ya. Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan secara umum seorang itu ternyata lebih pendek atau lebih dikatakan kerdil ya dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya yang sesuai. Nah, kondisi stunting ini merupakan suatu hal yang mungkin terjadi apabila suatu keluarga di dalam keluarga itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar di segi Ayu et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa stunting itu merupakan kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal yang disebabkan karena dampak dari kekurangan gizi yang secara kumulatif dan terus-menerus. Ya, hal ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 ya, di mana kebanyakan keluarga yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini mengalami kesulitan untuk pemenuhan gizi maupun pangan karena banyak dari orang tua ataupun keluarga kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kemudian ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kurangnya pemenuhan gizi bagi anak di dalam keluarga. Next. Nah, untuk stunting sendiri ini sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Yang pertama karena rendahnya akses terhadap makanan ya, dari segi jumlah maupun kondisi gizi. Yang kedua karena pola asuh yang kurang baik, kemudian rendahnya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk angka kejadian stunting di dunia ini mencapai 22,9%, di mana setiap daerah ini memiliki angka prevalensi kejadian yang berbeda-beda. Indonesia sendiri sebagai negara yang berada di daerah Asia Tenggara ya, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki angka prevalensi kejadian stunting ketiga terbesar ASEAN. Setelah dari Timur Leste, kemudian India dan di Indonesia sendiri itu sekitar 36,4% warganya mengalami yang namanya stunting, kurang gizi ya, bisa dikatakan gizi buruk.
Next. Nah, bagaimana ciri-ciri dari anak yang mengalami stunting? Yang pertama adalah tanda pubertas itu terlambat bagi anak perempuan. Kemudian performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, nanti dari tes ya, atau adiknya yang di rumah apakah masuk ke dalam ciri-cirinya apa enggak. Kemudian pertumbuhan gigi terhambat, kemudian pada usia 8 sampai 10 tahun ini menjadi lebih pendiam, ya, tidak banyak melakukan kontak mata. Kemudian yang paling kelihatan adalah pertumbuhan melambat serta wajah tampak lebih muda. Nah, dampak yang disebabkan dari adanya stunting ini yang pertama bisa anak bisa mengalami mudah sakit. Kemudian ini yang paling parah ya, kemampuan kognitifnya berkurang, kemudian nanti beresiko terkena penyakit pola makan, kemudian fungsi-fungsi tubuh itu tidak seimbang serta mengakibatkan kerugian ekonomi serta tubuh tak maksimal saat dewasa. Nah, mengingat hal tersebut, maka perlu adanya pencegahan agar masalah stunting tidak mengalami peningkatan. Itu salah satunya adalah dengan penanganan dalam perbaikan gizi keluarga melalui suatu budidaya perikanan atau yang kita istilahkan sekarang dengan sistem budidaya aquaponik. Nah, sistem budidaya aquaponik ini ya, ini sangat bagus dilakukan mengingat kondisi keluarga setiap masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki luas tanah yang luas, tetapi kebanyakan untuk orang-orang yang di daerah perkotaan ini rumahnya itu memiliki luas tanah yang hanya beberapa meter lebihnya. Nah, untuk pemenuhan kebutuhannya bisa dilakukan, nah, kebutuhan pangan terutama untuk mencegah terjadinya stunting ini bisa dilakukan dengan suatu metode budidaya sistem aquaponik. Next. Nah, sistem budidaya aquaponik ini nanti oleh teman-teman bisa di-sharing dengan warga masyarakat yang ada di tempat teman-teman ya. Mungkin hari ini saya akan coba sharing pengalaman ya. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah ada yang pernah melakukan bisa kita berdiskusi bersama ya tentang sistem budidaya aquaponik. Ini nanti bisa di-share ke masyarakat untuk pengabdian teman-teman semuanya di kegiatan KKN Misi Khusus ini. Nah, sistem budidaya aquaponik ini merupakan sistem pertanian modern yang mengkombinasikan antara cara budidaya tanaman hidroponik ya. Jadi budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah ya. Artinya dia menggunakan air serta dipadukan dengan pemeliharaan ikan dengan istilah aquaculture. Nah, tanaman dan ikan yang dibudidaya dengan sistem budidaya aquaponik ini akan bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan di mana tanaman dapat memperoleh media dan nutrisi dari air kolam. Sedangkan ikan dapat menjadi hidup di air bersih setelah dibersihkan oleh tanaman. Bagaimana prosedurnya? Mari kita pelajari bersama. Salah satu sistem budidaya aquaponik yang saat ini sedang tren ya, karena tidak membutuhkan luas lahan yang begitu besar, tapi butuh luas tanah yang kecil ya, dan biaya yang murah, ya, menurut saya itu murah. Ini adalah suatu sistem budidaya ikan dalam ember atau saya singkat dengan budik damber. Baik. Nah, apa itu budik damber atau budidaya ikan dalam ember? Sistem budidaya ikan dalam ember adalah budidaya ikan ya, yang merupakan inovasi terbaru dalam sistem budidaya ikan dengan sistem aquaponik, yaitu dengan cara mempolikultur atau mengadakan budidaya antara ikan dan juga tanaman yang bisa digunakan. Nah, mengapa budidaya ikan dalam ember ini perlu dilakukan? Yang pertama ada
beberapa alasan. Yang pertama adalah hemat lahan dan juga air. Ya. Dengan menggunakan ember, kita tidak perlu membutuhkan tanah yang luas. Ya, cukup kita bisa menaruh ember itu di depan teras kita untuk bisa kita melakukan budidaya. Kemudian hemat air, di sini memang air cenderung berkurang, tapi pengurangannya itu enggak terlalu signifikan. Beda dengan ketika kita melakukan budidaya di kolam konvensional. Karena di budidaya ikan dalam ember melalui sistem aquaponik ini, air cenderung berkurang itu karena akibat penguapan dan juga penyerapan oleh tanaman. Kemudian yang kedua ada alasan yang kedua mengapa kita perlu melakukan budidaya ikan dalam ember, yaitu alasannya adalah zero waste atau sedikit bahkan dikatakan nol membuang sampah ya. Karena apa? Kotoran ikan yang yang ada dalam ember ini ya, yang dibudidaya ini akan dibersihkan. Ya, dibersihkan oleh siapa? Oleh bakteri yang ada di dalam akar tumbuhan, sehingga kotoran itu bisa dimanfaatkan kembali untuk nutrisi yang bermanfaat bagi tumbuhan yang ada di situ. Kemudian yang ketiga, perawatannya mudah. Kenapa perawatannya mudah? Karena untuk budidaya ikan dalam kolam konvensional atau kolam biasa yang ada di tanah ini bahkan di kolam-kolam yang besar itu biasanya membutuhkan waktu yang 5 sampai 10 menit per hari untuk melakukan perawatan. Tetapi dalam sistem budidaya ember ini untuk perawatannya ini sangat mudah karena butuh waktu sekitar 3 sampai 4 hari sekali baru dilakukan perawatan. Kemudian di sini juga tidak menggunakan bahan kimia karena bahan kimia kotoran yang digunakan itu akan diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah yang akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan untuk nutrisinya. Bagaimana peluangnya? Kebutuhan protein hewani dari perikanan dan juga sayuran ya, ini semakin hari semakin meningkat, apalagi pada saat pandemi seperti saat ini. Kebutuhan akan makanan protein ya, makanan yang mengandung protein hewani ini akan sulit didapatkan apabila kita dari pihak keluarga kita ada yang mengalami PHK, kemudian kita dibatasi apabila bepergian jadi dibatasi untuk perginya. Nah, peluang ini yang bisa menyebabkan budidaya ikan dalam ember ini bisa menjadi salah satu opsi yang sangat menarik digunakan untuk diterapkan di kehidupan keluarga sehari-hari yang kita gunakan. Next. Nah, bagaimana prosedurnya atau bagaimana tahapan budidaya dalam ember? Jadi dalam tahapan budidaya dalam ember ini kita perlu mempersiapkan dua hal. Yang pertama adalah mempersiapkan budidaya ikannya, kemudian mempersiapkan budidaya tanamannya. Dalam hal mempersiapkan budidaya ikannya, nanti teman-teman bisa menggunakan benih ikan air tawar ya, bebas, boleh lele, boleh nila, boleh ikan gurame dan lain-lain. Tetapi perlu diingat nanti ukurannya kita sesuaikan. Dalam hal ini nanti saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang budidaya ikan dalam ember menggunakan ikan lele. Nah, dalam menggunakan ikan lele ini perlu persiapan. Yang pertama adalah wadahnya, yang kedua adalah mempersiapkan airnya. Kemudian untuk budidaya tanamannya, ini hanya butuh beberapa bahan. Yang pertama itu mempersiapkan botol gelas bekas air mineral. Nah, biasanya botol gelas bekas air mineral ini banyak dibuang begitu saja oleh masyarakat. Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu untuk budidaya ikan. Kemudian mempersiapkan bibit tanamannya, apakah nanti akan menggunakan kangkung atau bisa juga menggunakan bayam atau bisa menggunakan seledri atau sawi dan lain sebagainya. Kemudian
bahan yang dibutuhkan yang lainnya untuk budidaya tanamannya adalah mempersiapkan arang. Biasanya arang yang digunakan adalah arang batok, ataupun bisa juga menggunakan arang kayu. Kita akan bahas satu persatu berikutnya tentang bahan-bahan yang dibutuhkan oleh teman-teman nanti ketika akan menerapkan ini di lapangan atau di rumah masing-masing. Ya, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama adalah ember. Ember yang digunakan di sini adalah ember 80 liter. Boleh nggak pakai ember yang lain? Yang kapasitasnya volumenya enggak 80 liter boleh saja, tetapi nanti jumlah ikan yang dibudidaya itu disesuaikan. Kemudian yang kedua ada arang batok kelapa, kemudian ada gelas plastik, kemudian bening ikan, ada ban, ada kawat, ada bibit kangkung, dan ada solder. Nah ini alat-alatnya cukup simpel, cukup mudah, jadi tidak perlu ada banyak alat-alat dengan sistem budidaya yang lainnya. Ya. Bagaimana proses pembuatannya? Next. Jadi untuk proses budidaya dalam ember ini yang pertama mempersiapkan budidaya tanamannya ya. Pertama gelas plastik itu dilubangi sekitar 50 sampai 15 buah di bagian bawahnya ya dengan solder atau penggantinya. Yang penting nanti bagian bawah dari gelas ini terlubangi. Tujuannya adalah apa? Untuk apa? Ini untuk penyerapan air yang akan dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian untuk tumbuhannya atau tanamannya ya, kita menggunakan kangkung, ya, kita potong bagian atasnya. Atau mungkin misalkan teman-teman bisa juga beli dari kangkung yang ada di penjual biasanya ada. Nanti belilah kangkung yang di bagian yang itu masih ada akar, ada batangnya. Tapi nanti yang diambil adalah bagian akar dan juga batangnya saja. Kemudian masukkan bagian bawah kangkung ke dalam ember. Sebelumnya diberi gelas aqua itu diberi arang, ya arang kelapa ini. Sekitar 50 sampai 80% gelas baru dimasukkan ke dalam kangkungnya, baru dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian gelas itu diberi pengikat ya dengan menggunakan kawat sekitar 12 cm. Kemudian dibuat ikatan untuk pegangan di mana? Pegangan di bagian embernya. Nah, selain itu silahkan disiapkan ya untuk bibit ikannya. Bibit ikan yang digunakan ini adalah sekitar 5 sampai 12 cm. Nah, biasanya jumlah yang optimum untuk pertumbuhan adalah 1 liter per satu ikan itu 1 liter air. Jadi misalkan embernya tadi ukurannya 80 liter, diisi air jangan penuh ya, diisi airnya jangan penuh, 60 liter aja. Jadi nanti diisi ikannya itu 60 ekor, itu maksimal. Supaya tidak terjadi istilahnya berebut untuk makanannya. Berikutnya, untuk berikutnya dari persiapan media ya, ini air ya, di ember diisi air dengan ukuran 60 liter, kemudian didiamkan dulu sekitar 1 sampai 2 hari, jangan langsung dimasukkan, didiamkan dulu sampai 1-2 hari untuk apa? Untuk penyesuaian suhu, pH dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah 2 hari teman-teman bisa memasukkan ikan yang sudah teman-teman siapkan ke dalam ember tersebut. Kemudian di bagian atasnya diberi tadi untuk tanaman kangkungnya ya. Jadi seperti gambar di sini ada sebuah ember, kemudian diisi air, kemudian disiapkan ikan lelenya, dan di bagian sampingnya itu ada
yang namanya tadi untuk budidaya kangkungnya. Oke. Berikutnya untuk hasil panen, ya, hasil pembuatan budidaya seperti ini. Nanti yang kalau sedikit mungkin perlu sedikit saran berdasarkan pengalaman. Dan pengalaman ini di bagian embernya perlu dikasih kayak keran atau dikasih tempat untuk pembuangan air supaya lebih mempermudah saja, mempermudah dalam perawatan. Boleh ditaruh di bagian bawah atau boleh ditaruh di bagian atas. Dikasih kayak lubang. Kalau di bagian atas nanti bisa dimanfaatkan untuk ketika misalkan airnya ada air hujan datang masuk ke dalam ember, nanti ketika airnya penuh kan kalau ada lubang bisa airnya bisa berkurang. Kalau di bagian bawah itu mempermudah dalam proses pembuangan air atau perawatan nanti ketika dalam budidaya ikan itu. Jadi tidak sepenuhnya air itu dibuang, tapi perawatannya apabila nanti ada tanda-tanda yang istilahnya ketika ada ikannya itu mengambang di atas, itu tandanya kualitas airnya itu agak buruk, ya. Jadi itu perlu diganti airnya. Bagaimana prosesnya kita akan bahas bersama di slide berikutnya. Nah, untuk memeliharanya ini, ya, ember diletakkan di tempat terkena matahari maksimal, kemudian kangkung akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Nah, bila ada kutu di daun kangkung, segera buang daun atau batang karena kangkung akan kering dan mati. Kemudian berikan pakan kepada ikan sesuai dengan ukuran, sekenang-kenangnya bisa 2-3 kali dengan waktu tetap. Ini untuk ukuran pakannya, untuk ikan ukuran 5-7 cm menggunakan pakan PF 800, 10 cm menggunakan pakan ikan PF 1000, kemudian untuk ukuran di atas 12 cm menggunakan ukuran pakan ikan 781 dan 781 atau 781. Nah, kemudian di sini nanti air akan berubah menjadi hijau, ya. Dan yang perlu dilakukan adalah amati nafsu makan dari ikan. Kemudian perawatan atau pemeliharaan yang dilakukan adalah pergantian air atau sipon. Ini dilakukan apabila nafsu makan ikan menurun. Bagaimana tandanya? Ketika kita beri pakan ikan, tapi pakannya itu masih sisa. Itu menunjukkan bahwa nafsu makan ikan itu mulai menurun. Kemudian bisa juga disebabkan kalau air berbau busuk. Ini kita bisa mengganti airnya karena biasanya air yang berbau busuk ini karena terlalu banyak NH3-nya atau H2S-nya. Kemudian ikan akan menggantung atau kepalanya di atas, kemudian ekornya di bawah. Ini perlu dilakukan penggantian air. Ganti air atau sipon. Sipon itu apa? Sipon adalah penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang. Ya. Biasanya ini dilakukan sekitar 10-14 hari sekali. Penyedotan yang disedot itu tidak semuanya, tapi cukup disedot 5-8 liter, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kemudian gantilah dengan menggunakan air bersih. Di sini kangkung yang membesar butuh air lebih banyak sehingga bisa ditambahkan air di leher ember apabila airnya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Next. Berikutnya. Oke, untuk tahapan berikutnya adalah untuk panen. Panen untuk kangkung ini yang pertama ini terjadi setelah 14-20 hari sejak tanam. Kemudian apabila panen, ini sisakan bagian bawah
dan tunas kangkung untuk kembali kita gunakan di pertumbuhan berikutnya. Panen kedua dan selanjutnya ini bisa berjarak lebih singkat, yaitu sekitar 10 sampai 14 hari sekali. Nah, untuk kangkung yang digunakan itu bisa bertahan sampai dengan 4 bulan. Sedangkan untuk panen ikan lele sendiri dapat dilakukan dalam 2 bulan bila benihnya bagus dan pakannya baik. Kemudian tingkat bertahan hidupnya itu sampai 100%. Nah, caranya adalah dengan diserok atau dikuras. Kemudian ikan akan cenderung ada beberapa ikan yang berkurang. Ya. Di sini ada tingkat kehidupannya ada 40 sampai 100%. Ini ada beberapa penyebab kalau ikannya berkurang. Ya. Ini bisa disebabkan karena ikannya itu loncat. Ya. Biasanya terjadi saat hujan atau bisa juga karena kanibal dari ikan itu maupun dari faktor lain seperti kucing dan juga yang lainnya. Faktor kanibal dari ikan ini akan muncul apabila si ikan mengalami yang namanya kekurangan pakan. Jadi usahakan pakannya itu diberikan yang cukup kenyang saja. Berikutnya, nah selama budidaya ini sudah kita lakukan pengukuran untuk suhu, ya. Selama 40 hari pemeliharaan ini suhunya berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Suhu ini cenderung relatif ya. Artinya suhu ini sesuai untuk pemeliharaan ikan lele yang itu berkisar antara 25 sampai 31,5 derajat Celcius. Kemudian untuk oksigen larutnya adalah 2 sampai 6 ppm. Untuk pH-nya itu adalah 6,68 sampai 6,97. Dan NH3, NH4, terus kemudian NO2 dan NO3 itu berkisar antara 0 sampai 0,5 ppm. Untuk oksigen terlarut ini atau DO, ini menunjukkan angka yang cukup bagus untuk pertumbuhan. Apabila DO ini terlalu rendah, misalkan di bawah di bawah 4 itu menunjukkan bahwa oksigen atau kualitas airnya di situ itu agak buruk. Kemudian untuk pH-nya itu menunjukkan angka 6,68 sampai 6,97 atau cenderung ke arah netral ya. Ini pH tersebut termasuk pH yang baik untuk pertumbuhan. Nah, untuk pertumbuhan itu antara 6,5 sampai 8 pH-nya ya, 6,5 sampai 8. Untuk NH3, NO3, NO2 dan NO3 ini di sini termasuk tinggi karena untuk yang bagus itu nilainya antara 0 sampai 0,1 ppm. Nah, di sini 0, sampai 0,5 menunjukkan bahwa kadar amonia yang ada dalam air itu terlalu tinggi. Mengapa terlalu tinggi? Karena di sini terlalu banyak memberikan pakan pada ikan. Jadi untuk kadar amonianya semakin tinggi. Kemudian berikutnya untuk pertumbuhan dari ikan sendiri, pertumbuhan panjang rata-rata ikan yang dipelihara dalam media budidaya selama 42 hari untuk ukuran 5 sampai 7 cm setelah 42 hari ini menunjukkan angka 7 sampai 7,35 cm. Kemudian untuk 12 sampai 14 cm pertumbuhan panjangnya 7 sampai 15 cm. Pertumbuhan panjang rata-rata setelah ikan dipelihara selama 40 hari dalam media budidaya bertambah besar dari yang awalnya 5 sampai 7 ya bisa pertambahan. Dari pengamatan panjang benih yang baik untuk ditebar adalah ukuran 12 sampai 14 cm karena setelah dipelihara 42 hari ini sudah siap dipanen. Kemudian untuk
pertumbuhan bobotnya, pertumbuhan bobot ikan dengan dipelihara dengan media body damper selama 42 hari untuk ukuran 5 sampai 7 cm dengan bobot tebar rata-rata awal itu 1,78. Nah, pertumbuhan bobot rata-ratanya menjadi 18,45. Kemudian untuk ukuran 12 sampai 14 cm dengan bobot tebar rata-rata itu 14,33 gram. Ini mengalami peningkatan menjadi 47,74. Berikutnya. Ya. Itu sedikit sharing pengalaman tentang budidaya ikan dalam ember. Semoga dengan kita menerapkan budidaya dalam ember tadi, kebutuhan akan protein hewani, kebutuhan akan pangan, keluarga bisa terpenuhi dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali waktu saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Pak Eko untuk pemaparan materi yang sangat menarik sekali, sangat membuka jendela ilmu baru tentang dunia aquaponik atau pertanian antara kolaborasi dengan hidroponik dan aquaculture tadi ya Pak. Jadi teman-teman ini materi yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang nanti ingin bertanya bisa via chat, bisa mungkin